Begitu luar biasa firman hari ini mengawali tahun 2023. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman ini mengalir begitu penuh dengan sukacita yang besar, bahwa ini saat sukacita kita menyatakan syukur pula. Tahun 2023 kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan menolong kita hari pertama di tahun 2023. Kalau Tuhan tidak menyuruh kita pergi untuk masuk di tahun 2023, tidak mungkin kita masuk atau kita tidak mungkin kita memasukinya. Betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan mengasihi kita meskipun kita tidak mengasihinya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau dia berjanji tahun 2022 sudah dilewati dengan baik, maka tahun ini 2023 dia pun berjanji akan memimpin kita menjalani hari-hari baru ke depan. Sebab dialah adalah Tuhan yang lahir ke dalam dunia dan membawa cahaya pengharapan di tengah berbagai kondisi. Entah itu kondisi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Dia Sang Immanuel yang menyertai kita di sepanjang musim hidup kita, dulu, kini, dan yang akan datang pula. Hari-hari yang akan kita lalui ke depan tentu masih belum kita prediksi, belum kita tahu kondisinya maupun kesempatan dan tantangan bagi kita. Memang ada banyak ramalan, ada banyak prediksi oleh orang-orang yang menerawang. Ada banyak ramalan bintang yang biasanya dibuat tentang tahun baru. Dan tentu banyak di antara kita yang telah juga membacanya. Kalau orang Cina punya kalender Tionghoa bilang, ini tahun apa Bapak Ibu? Tahun kelinci air. Betul percaya? Ya, apa yang diprediksikan ya, bahwa tahun kelinci air ini membawa damai. Semoga itu yang diprediksikan, kita akan menikmati yang diprediksikan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus, semoga prediksi itu benar. Walaupun demikian, kita harus sadar bahwa berdasarkan pengalaman kita di tahun lampau, kita tidak bisa berpegang pada prediksi yang dibuat manusia. Tapi kita harus berpegang pada prediksi yang dibuat oleh Allah. Karena itu, firman Tuhan pagi ini memberikan jaminan bagi kita, kekuatan kepada kita, bahwa Allah memprediksikan kepada kita hidup yang berlimpah di tahun 2023. Berlimpah dengan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita harus menjalani hidup yang telah Tuhan tentukan hari ini atau di tahun ini? Katong lihat bacaan kita Ulangan 28 luar biasa, berisi ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan berkat yang luar biasa akan dilimpahkan, akan dianugerahkan, akan disiapkan, akan diberikan kepada ketong menjalani tahun 2023. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, nats ini menyaksikan bahwa berkat adalah karunia
yang Allah limpahkan kepada umat. Tapi satu hal awal dari bacaan ini diingatkan kepada kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hari ini, tahun ini, awal tahun ini. Dengar baik, kalau mau dapat berkat yang dibilang banyak-banyak ini, satu atau dua hal penting yang diperhatikan. Mendengarkan baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintah, ketetapan, peraturan, dan firman Allah itu. Maka dikatakan segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumi dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Itu janji Bapak Ibu. Dan itu sudah disediakan oleh Tuhan mengawali hari, mengawali tahun. Dengar baik, dengar akang, lalu lakukan akang. Berkat itu disediakan. Tuhan janji itu for ketua. Bahkan ia berjanji ada berkat dihalaukan dari segala musuh. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat itu atas kehidupan kita. Segala usaha pun dikatakan diberkati. Dan akhir atau bacaan kita ini menyampaikan kepada kita, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu, ini janji yang luar biasa. Atau menjadi orang-orang yang diberkati tahun ini. Atau menjadi orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan tahun ini. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apa benar janji Tuhan itu? Benar. Itu janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berlente. Dia berjanji kepada kita, janjinya diikat dari nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub sampai di hari ini. Janji itu tidak akan pernah diingkari. Dua hal penting saja untuk ketong dengar akan dan ketong melakukan. Dengar baik. Dengar baik-baik. Dengar akang artinya dengar-dengaran. Lalu bikin akang dalam hidup hari-hari. Maka Tuhan berkat, janji berkatnya itu akan disediakan. Pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dan kehendaknya kita responi. Sebab cinta dan kasihnya telah ditujukan atau telah dilimpahkan lebih dahulu kepada kita. Dan salah satu cinta kasih Tuhan itu kepada kita adalah pemberian. Kalau Israel diberikan tanah perjanjian, kita pun diberikan tanah di negeri ini untuk berdiam di negeri ini. Untuk mengelolanya, untuk berusaha di dalamnya, untuk hidup di dalamnya, dan menikmati berkatnya.
Janji berkat Tuhan itu selalu diingatkan, selalu disampaikan, dan ini diperoleh dan dinikmati jikalau umat mendengar perintah dan melakukannya. Berkat yang banyak, berkecukupan kita, dan janji berkat diakhiri dengan peneguhan panggilan untuk setia kepada Tuhan. Janji itu dibutuhkan Bapak Ibu Dembeta. Bapak Ibu dengar baik, sudah disediakan. Sudah ada Bapak Ibu, sudah tersedia kepada kita. Tapi ingat baik-baik bahwa memang betul ketong menjalani tahun 2022, pengalaman hidup ketong lewati dengan banyak hal. Ada banyak berkat, tapi juga ada banyak hal yang kita lalui dengan keadaan yang tidak bisa kita prediksikan. Tetapi ingat, ia masih berdiri, ia masih tetap ada. Apalagi di permulaan tahun ini adalah bukti dari kasih setianya yang besar kepada kita. Untuk itu, berbagai anugerah yang telah kita terima dalam tahun yang lampau, walaupun ada tantangan, namun kenyataan bahwa semua bisa kita rayakan tahun baru ini karena bukti Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Untuk itu, nyatakan syukur selalu kepadanya dan bilang for Tuhan bahwa pengalaman kasih setia Tuhan itu mau mendorong kita untuk meresponinya melewati perilaku hidup yang terus memuliakan Tuhan, membawa berkat bagi hidup sesama kita yang lain. Jadi harus ada tekad Bapak Ibu di awal tahun ini agar hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa hidup kita ini akan dinikmati atau akan menikmati berkat Tuhan dengan yang disediakan olehnya. Karena itu, hendaklah kita berbuat, berperilaku, bertindak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Dengar-dengaran dan lakukan dengan setia perintahnya. Janji berkat Tuhan telah tersedia kepada kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita supaya kita terus memuliakan namanya di tahun milik Tuhan yang baru. Percaya Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam Kristus Yesus, marilah kita sama-sama siapkan hati dan masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Untuk itu, Beta persilakan orang tua dan saksi berdiri untuk menyatakan janjinya di hadapan Tuhan. Adalah kewajiban setiap orang tua beriman membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu, kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi,